Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah dalam pertemuan sebelum ini kita telah sampai ke penghujung surah Thaha, yaitu selesai sudah surah Thaha yang berjumlah 135 ayat, sekaligus juga berakhir juz yang ke-16. Maka pada kesempatan ini insyaallah kita akan lanjutkan kepada juz yang ke-70 dari 30 juz Al-Quran. Kemudian kita juga menyambung ke surah yang berikutnya. Kalau sebelum ini surah Thaha adalah surah yang ke-20 urutannya di dalam Al-Quran, maka sekarang ini surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya adalah surah yang berada pada urutan ke-21. Jadi tertib urutan surah-surah Al-Quran yang berjumlah 114 surah itu tersusun sedemikian rupa, dan kita ini berada di surah Al-Anbiya yang urutannya ke-21. Dan surah Al-Anbiya ini berjumlah 112 ayat. Surah Al-Anbiya surah yang turun di kota Mekah. Maka disebut juga ayat-ayat surah Al-Anbiya ini adalah ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat yang turun ketika Rasulullah masih lagi berada di kota Mekah. Rasulullah berada di kota Mekah 13 tahun, kemudian Rasulullah berada di kota Madinah. Ayat-ayat yang turun di kota Mekah itu disampaikan kepada penduduk kota Mekah. Nah, kebanyakan penduduk kota Mekah itu adalah kafir Quraisy, yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah dengan menyembah berhala. Kepada mereka lah ayat-ayat ini disampaikan. Nah, apabila Rasulullah ke kota Madinah, maka yang berada di kota Madinah adalah para sahabat Nabi dari kalangan kaum Muhajirin dan juga dari kalangan kaum Ansar, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang beriman. Ada juga yang lain, yaitu dari kalangan Ahlul Kitab, dari kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Maka ayat-ayat yang turun di kota Madinah kebanyakannya ditujukan kepada orang-orang beriman yang telah beriman, atau kepada Ahlul Kitab yang sebelumnya beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran. Maka kekhususan ayat-ayat yang turun di kota Mekah adalah ayat-ayat itu ditujukan kepada orang-orang kafir. Maka ayat-ayat yang ditujukan kepada orang kafir kandungannya adalah tentang akidah, tentang tauhid. Nah, itulah ciri khas ayat-ayat yang turun di kota Mekah, yaitu menerangkan tentang tauhid. Maka apabila kita mempelajari surah Al-Anbiya, ayat-ayatnya Makkiyah, bermakna insyaallah dengan mempelajari ayat-ayat Makkiyah ini semakin kokoh akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin hebat tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bertambah keimanan kita.
semakin teguh keyakinan kita di dalam meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, la ilaha illallah. Kemudian rukun iman yang lainnya, yaitu keimanan kita kepada malaikat, kemudian keimanan kita kepada kitab-kitab suci yang diturunkan, keimanan kita kepada rasul-rasul yang diutus, keimanan kita kepada hari akhirat, hari pembalasan, kemudian keimanan kita kepada qada dan qadar, yaitu ketetapan Allah yang telah ditulis sebelum alam semesta ini diciptakan. Kemudian semua yang berlaku sekarang ini bersesuaian dengan atau berdasarkan kepada takdir Allah. Itu tak ada yang terkeluar dari takdir Allah, semua sudah ditakdirkan. Maka kalau ada yang berlaku, selalu kita menyebut ini sudah suratan takdir, selalu kita menyebut begitu. Nah, kita sebagai orang-orang yang beriman dengan 6 rukun iman itu, maka kita tidak ragu-ragu lagi dalam menjalani hidup ini. Apa sebab? Sebab kita menjalani hidup ini dengan keimanan. Keimanan itulah yang membuat kita menjadi yakin dalam menjalani hidup. Menjalani hidup dengan pasti-pasti. Nah, hidup ini kalau kita tak jalani dengan pasti-pasti, maka kita mengambang. Mengambang ini pada hari ini istilahnya galau. Nah, kalau sudah galau, maka yang pertama adalah kita akan bisa saja memperturutkan kehendak hawa nafsu, karena kita tidak memiliki keilmuan yang membuat kita yakin, tidak berdasarkan ilmu yakin, maka kita akan menjadi ragu-ragu. Maka apabila ragu-ragu, boleh jadi yang kita pilih itu adalah yang dibisikkan oleh hawa nafsu kita, yang berupa kesesatan. Akhirnya yang kita lakukan itu bukan kebaikan tapi keburukan, bukan yang bermanfaat tetapi yang mudarat, bukan yang menghantarkan kita ke surga tapi bisa yang mencelakakan kita sehingga kita disiksa di dalam neraka. Itu pentingnya kita belajar ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah. Maka mudah-mudahan insyaallah pada pertemuan ini kita mulai pembahasan surah Al-Anbiya juz yang ke-17, 4 ayat pertama saja dari surah Al-Anbiya, yaitu yang menerangkan tentang hari akhirat. Kemudian di antara kejadian nanti yang akan kita lalui di hari akhirat adalah dihisab. Semua kita pasti akan dihisab. Nah, waktu hisab itu disebutkan dalam ayat yang akan kita pelajari ini sudah dekat. Berarti kalau disebut sudah dekat, bermakna tak berjarak lagi dengan kita pada hari ini. Kalau masih berjarak, berarti masih jauh. Tapi kalau sudah tak berjarak, maka dekat sekali. Biasanya kalau Rasulullah menyebut dekat itu, Rasulullah menggunakan 2 jari begini. 2 jari begini ini berarti dekat ini. Kalau begini, ini masih ada antara, maka masih jauh. Maka Rasulullah itu dibangkitkan dengan akhirat, dengan kiamat itu seperti ini. Jadi sudah tak ada jarak. Jadi tak ada lagi Rasul yang diutus selepas Rasul, bermakna selepas ini tinggal menunggu kiamat. Itu gitu dekatnya. Dan kapan kiamat itu akan berlaku? Wallahu alam. Mungkin besok. Besok hari apa? Hari Jumat. Maka yang belum kawin, kawinlah cepat. Ya, terlambat. Apabila bertaubat, apabila dunia sudah kiamat, apabila matahari sudah terbit dari barat, kemudian ketika itu barulah bertaubat, maka taubat yang terlambat. Ya, ketika itu ingin minta dikembalikan lagi ke dunia, menebus diri, maka tidak akan mungkin. Nah, Allah mengingatkan di ayat yang pertama dari 4 ayat yang kita pelajari ini, rupanya manusia, kebanyakan manusia, mudah-mudahan kita tak termasuk ke dalam kumpulan manusia itu, yaitu lalai dari mempersiapkan diri terhadap hari akhirat, hari dihisab setiap kita. Maka berarti kalau banyak yang lalai,
bermakna kita jangan sampai termasuk ke dalam orang yang lalai tersebut, maka mesti dalam keadaan tetap terus senantiasa berbekal. Hati-hati, waspada. Kita pun juga bisa lalai karena dunia yang mempersona, yang memukau, yang memperdaya kita. Maka ini jelas sekali kaitannya dengan ayat sebelum ini, karena Allah menyebut dalam ayat sebelum ini di ujung surah Thaha, dunia itu seperti apa? Seperti bunga yang mekar di pagi hari. Oh, bagus indahnya bunga, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang biru, ada yang ungu, berbaun pula, harum. Maka ketika bunga itu mekar, bagaimana manusia melihatnya? Oh, terkagum-kagum. Tetapi apakah bunga itu mekar selama-lamanya? Tidak. Ada bunga pagi hari saja mekarnya. Petang hari dia sudah layu. Besok kita lihat lagi, sudah jatuh dari tangkainya, sudah busuk di bumi. Begitu juga lah kehidupan kita di dunia ini, sekejap sekali. Maka jangan sampai lalai. Ujung dari ayat yang pertama itu menerangkan tentang kebanyakan manusia di dunia lalai dari bersiap sedia untuk hari akhirat, hari ia dihisab. Kemudian Allah menerangkan bahwasanya ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah isinya adalah peringatan supaya manusia jangan lalai, jangan sampai lalai. Maka diingatkanlah, wahai manusia, kamu di dunia ini tidaklah lama, sebentar sekali, karena hari akhirat itu pasti akan datang, dan setiap yang datang itu adalah dekat. Kemudian kalaupun umpamanya tidak pada masa sekarang ini kiamat itu berlaku, tetapi kiamat kecil pasti akan berlaku kepada masing-masing kita. Yang dimaksudkan dengan kiamat kecil itu apa? Mati, kematian. Dan kematian itu datang kepada seseorang secara tiba-tiba. Tak ada siapa yang tahu bahwasanya dia akan mati. Tetapi setiap orang itu pasti akan mati. Jadi tentang kematian itu ada yang kita ketahui, ada yang tidak kita ketahui. Yang kita ketahui adalah kepastiannya. Pasti. Ilmu pasti. Apa sebab? Kita menyaksikan. Dulu banyak sahabat kita bersama dengan kita, sekarang mana mereka? Sudah kita hantar ke dalam kubur, mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita berilmu betul itu tentang setiap yang bernyawa pasti akan mati. Yang tak pasti itu adalah kapan waktunya. Itu saja. Jadi kematian itu pasti, ya pasti. Tidak pasti, ya tidak pasti. Yang tidak pasti, kapan waktunya itu tak pasti. Tak bisa saya memastikan. Besok pasti mati? Tidak, belum tentu. Karena kematian itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada siapa yang mengetahuinya, kecuali kalau Allah memberitahukan rahasianya itu pada orang tertentu. Jadi ada orang tertentu itu mendapat rahasia itu, sehingga dia tahu kapan dia mati. Sehingga dia bersiap sedia. Rasanya umur saya ini tak begitu lama lagi, mungkin besok lusa saya meninggal dunia. Rupanya memang betul besok lusa dia meninggal dunia. Kata orang yang di sebelahnya, kadang-kadang suami yang berkata begitu, kata istrinya, apa abang ini nyebut-nyebut mati. Rupanya memang betul, yang disebut itu memang betul berlaku. Nah, karena boleh jadi Allah memberikan rahasia itu kepadanya, tujuannya adalah supaya dia bersiap sedia. Sehingga kematian yang tadi disebut tiba-tiba, bagi orang tertentu sudah tidak tiba-tiba lagi, karena Allah memberikan karunia kepadanya untuk bersiap sedia. Orang yang lalai ketika di dunia, maka amal yang mereka kerjakan biasanya amal itu tidak memiliki tujuan untuk hari akhirat. Biasanya orang yang lalai itu ketika dia melakukan sesuatu untuk tujuan bermain-main saja, main-main, tak ada tujuannya untuk hari akhirat. Kalau permainan tujuannya adalah untuk bersenang-senang saja.
Apabila sudah dapat kesenangan, sudah selesai permainan. Coba lihat anak-anak yang bermain di lapangan sana. Apabila sudah dapat, dia senang menendang bola itu 1-2 kali, dah selesai, pulang dia lagi. Karena memang tujuannya untuk bersenang-senang. Sementara kita hidup di dunia ini bukan untuk tujuan bersenang-senang di dunia. Tujuan kita adalah untuk hari akhirat. Maka orang yang lalai akan bermain-main. Orang yang ingat akan bersungguh-sungguh. Ini yang akan kita pelajari di ayat yang kedua. Di ayat yang ketiga pula diterangkan tentang manusia yang lalai itu adalah manusia yang tidak menjadikan Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul itu sebagai petunjuk. Firman Allah yang diturunkan sebagai petunjuk itu tak mau diterima untuk diikuti. Maka mereka ini mencari-cari alasan bagaimana tidak menerima Al-Quran, tidak menerima. Ini kalau dahulu kita bawa ayat ini kepada kafir Quraisy yang kepada mereka Rasulullah menyampaikan Al-Quran. Mereka menolak Al-Quran. Menolak Al-Quran juga berarti menolak Rasulullah yang menyampaikan Al-Quran. Jadi dua sekali yang mereka tolak itu, yaitu kitab suci yang turun dari sisi Allah mereka tolak, Rasul yang diutus oleh Allah pun mereka tolak. Jadi kalau sudah menolak kitab suci sebagai petunjuk, menolak Rasul sebagai yang memberi petunjuk, maka mereka di dunia ini bermain-main, terombang-ambing dalam tipu daya dunia, dalam kesenangan hidup dunia yang menipu. Nah, mereka mencari-cari alasan untuk menolak Al-Quran dan menolak Rasulullah. Dalam ayat yang akan kita pelajari, mereka mengatakan, mengapa kita mesti mengikuti Muhammad itu? Muhammad itu sama seperti kita, manusia biasa juga. Kemudian bahkan mereka menuduh Nabi Muhammad dengan mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah tukang sihir. Ayat-ayat yang dia sampaikan itu, firman-firman Allah yang disampaikan itu adalah sihir yang bisa membalikkan kepercayaan manusia, membalikkan pandangan manusia, sehingga manusia yang tadi tidak mengikutnya menjadi mengikutnya. Muhammad itu tukang sihir itu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya untuk bersabar dengan perkataan orang-orang yang menolak kebenaran itu, yaitu dengan berserah diri kepada Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar apa yang mereka katakan, Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Inilah dia 4 ayat yang akan kita pelajari, yaitu berkaitan dengan dekatnya akhirat, yaitu dekatnya waktu dihisab, dan kaitan sebenarnya adalah dengan orang-orang yang menolak kebenaran. Jadi apabila di surah Thaha yang menjadi penekanan adalah Allah yang menurunkan Al-Quran, Allah yang menurunkan Al-Quran adalah yang menurunkan Al-Quran untuk membahagiakan orang yang menerima Al-Quran. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa, wahai Muhammad, tidaklah kami, penekanannya pada kami, tidaklah kami menurunkan Al-Quran itu kepadamu untuk membuat kamu sengsara. Anda, Al-Quran itu kami turunkan kepadamu dan juga kepada siapa yang menerima Al-Quran untuk mereka bahagia. Jadi penekanannya pada Allah yang menurunkan. Di awal surah Al-Anbiya ini penekanannya pada orang yang ditujukan Al-Quran kepada mereka. Siapa orang yang ditujukan Al-Quran kepada mereka? Ketika di kota Mekah, orang-orang kafir, penduduk kota Mekah, mereka itu adalah orang-orang yang lalai dari diberi peringatan. Nah, jadi permulaan surah Al-Anbiya ini menerangkan tentang orang-orang yang ditujukan kepada mereka Al-Quran. Kalau di awal surah Thaha menerangkan tentang yang menurunkan Al-Quran dan yang menerima Al-Quran. Yang menurunkan Allah dan yang menerima Al-Quran adalah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebagaimana biasa, sebelum kita pindah ke tafsir ayat, kita akan membaca, kemudian menerjemahkan terlebih dahulu ayat yang kita pelajari. Setelah pas itu barulah kita akan membahasnya dengan lebih terperinci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Lahiyatan qulubuhum wa asarrun najwa alladhina zalamu hal hadha illa basharum mithlukum afata'tuna as-sihra wa antum tubsirun. Qala rabbi ya'lamul qawla fis samai wal ard wa huwas samiul alim. Allah berfirman, iqtaraba, telah dekat, linnasi, bagi manusia, hisabuhum, hisab mereka, wahum, sedangkan mereka, fi ghaflatin, dalam kelalaian, mu'ridun, berpaling dari kebenaran. Kalau kaitannya dengan Al-Quran, dari Al-Quran yang diturunkan kepada mereka, mereka berpaling dari Al-Quran. Nah, ini juga sudah disebutkan dalam surah Thaha. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka baginya kehidupan yang sempit. Waman a'rada, nah, perkataan yang sama, mu'ridun. Ma ya'tihim, tidaklah datang kepada mereka, min dzikrin, dari suatu peringatan, min rabbihim, dari Tuhan mereka, muhdatsin, yang baru, yang terus baru turun. Karena ayat Quran itu kan turun sedikit. Nah, bermakna yang terakhir turun itu adalah yang baru diturunkan. Illa, kecuali istama'uhu, mereka mendengarkannya, mereka dengar juga ayat Al-Quran yang turun itu, tetapi keadaan mereka bagaimana? Wahum, sedangkan mereka yal'abun, bermain-main. Jadi mereka dengar juga pengajian? Ya. Hadir mereka di Majelis Ilmu, di Masjid Nurul Haq ini? Hadir. Mereka dengarkan? Tapi mereka bermain dengan handphone di tangan, sibuk membalas WA. Lahiyatan, lalai, kulubuhum, hati mereka, wa asarru, dan mereka menyembunyikan an-najwa, yaitu an-najwa ini perkataan yang halus, yang tersembunyi atau rahasia, yang tak ingin orang lain tahu. Alladzina, orang-orang yang zalamu, zalim, berkata, hal, tidaklah hada, ini, illa, kecuali, basyarun, seorang lelaki yang mithlukum, sama seperti kamu, manusia sama seperti kamu. Ini yang mereka maksudkan itu siapa? Nabi Muhammad. Ini orang ini sama aja seperti kamu, mengapa pula kamu ikut-ikut dia? Nah, ini perkataan orang-orang kafir itu. Afata'tuna sihra, afata'tuna, maka apakah kamu, ta'tu ini datang, ya, datang. Sebenarnya mereka, kalau kita lihat nanti susunan ayatnya itu, yaitu Nabi Muhammad itu mereka tuduh sebagai seorang tukang sihir. Berarti yang Rasulullah lakukan itu adalah sihir. Nah, kemudian kalau ada manusia yang mendekat kepada Rasul, bermakna datang kepada sihir, kepada tukang sihir. Berarti datang kepada Rasul itu berarti datang kepada sihir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka mengatakan, apakah kamu datang kepada sihir? Maknanya apakah kamu mendatangi sihir? Boleh juga. Tapi sebenarnya tujuannya adalah
apakah kamu mendatangi Muhammad yang ia melakukan perbuatan sihir, wa antum, sedangkan kamu tubsirun, menyaksikannya sendiri dia melakukan sihir. Maka jangan kamu terpedaya karena dia itu adalah seorang tukang sihir. Oh, bermakna perkataan ini perkataan benar atau perkataan bohong? Bohong. Berarti bohong ini sudah ada sejak zaman dahulu. Hoax, hoax yang tak ada kebenarannya sama sekali. Tapi itulah yang disebarkan oleh buzzer. Ini buzzer ini, yang menyebarkan bohong tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau pada hari ini ada buzzer, ya sudah ada sejak dahulu. Cuma namanya beda. Nah, kalau dahulu mereka ini bisik-bisik. Kalau sekarang mereka pakai handphone di rumah mereka, kemudian mereka sebarkan. Qala, Rasulullah berkata, Rabbi, wahai Tuhan, Rabbi, Tuhanku. Nabi Muhammad berkata, Tuhanku ya'lamu, mengetahui, al-qaula, perkataan, fis sama, yang di langit, wal ard, dan yang di bumi. Jadi perkataan orang-orang kafir yang menuduh Nabi Muhammad sebagai tukang sihir itu, yang perkataan itu sembunyi-sembunyi, perlahan-lahan sekali, dirahasiakan, apakah tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah tidak didengar oleh Allah? Oh, didengar. Wahuwa, dan dialah Allah, as-sami', yang maha mendengar, al-alim, lagi maha mengetahui. Bermakna tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada yang lepas dari pengetahuan Allah. Semua yang dikerjakan oleh orang-orang kafir, yaitu kebohongan-kebohongan yang mereka sebar luaskan, itu diketahui oleh Allah. Kalau diketahui oleh Allah, maka berarti mereka akan berhasil atau tidak? Tidak akan berhasil. Karena mereka itu, mengapa mereka menyebarkan kebohongan? Tujuan mereka itu dalam menyebarkan kebohongan, bagaimana orang berpaling dari Nabi Muhammad, bagaimana berpaling dari Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Tetapi tidaklah berhasil apa yang mereka lakukan. Semakin banyak orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, semakin banyak yang menerima Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidup. Nah, pada hari ini pun juga begitu. Ada sekarang ini usaha supaya berpaling dari agama Islam, sudah memburuk-burukkan agama Islam, memburukkan para pendakwah yang menyampaikan agama Islam. Kemudian juga mempersoalkan tentang keadilan di dalam Al-Quran, umpamanya kebenaran di dalam Al-Quran, berusaha untuk berpaling dari Al-Quran. Tapi kita lihat fenomena pada hari ini, semakin banyak yang mendekat kepada Al-Quran dan semakin banyak yang masuk Islam dan pelajari Al-Quran. Maka usaha mereka itu untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mungkin berhasil sampai kapanpun. Yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka berkehendak untuk memadamkan cahaya Allah. Cahaya Allah, agama Islam, cahaya Allah, Rasul yang diutus itu adalah cahaya. Kemudian Al-Quran yang disampaikan oleh Rasul itu adalah juga cahaya. Mereka berusaha untuk memadamkan cahaya Allah, tetapi Allah enggan cahayanya itu dipadamkan. Cahaya itu semakin terang. Maka kita pada hari ini di Eropa, di Barat, cahaya Islam itu semakin terang, semakin banyak yang memeluk Islam. Nah, maka malang sekali kalau umat Islam itu pula, karena kebodohan mereka tak belajar, kemudian karena dunia, mengikuti kehendak hawa nafsu atau bujuk rayu syaitan yang terkutuk, kemudian mereka menjadi murtad dari agama. Na'udzubillah. Nah, 4 ayat yang kita pelajari ini mudah-mudahan akan mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lebih khusus adalah membuat kita menjadi lebih bersiap sedia untuk menghadapi hari akhirat, hari yang pasti. Ketika itu kita akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dihisab.
Kalau disebut dihisab berarti kaitan dengan amal yang kita kerjakan di dunia. Siapa yang dihisab dengan hisab yang ringan, maka beruntunglah dia. Barang siapa yang dihisab dengan hisab yang berat, maka celakalah dia. Semua kita pasti akan dihisab, ya pasti, kecuali yang dikecualikan oleh Allah. Jadi ada nanti di hari akhirat yang dikecualikan dari dihisab. Nah, mereka ini orang-orang yang istimewa, langsung masuk ke dalam surga tanpa hisab. Nah, karena dahulu ketika di dunia pun dalam beramal tak berkira-kira dalam beramal. Ada yang berkira-kira dalam beramal, maka Allah pun berkira-kira pula. Berkira-kira, bagaimana berkira-kira? Berhitung-hitung. Nah, berhitung-hitung. Mau 20.000 atau 50.000 ya mau infakkannya, berhitung betul. Nah, maka Allah pun berhitung juga. Tapi ada yang tak berhitung, dia berikan saja. Masih ada yang dia punya, dia berikan. Nah, orang yang seperti ini tidak berhitung, maka Allah pun tak berhitung kepadanya. Apa yang saya dapat? Nah, itu berhitung betul. Nah, ada yang beramal bukan apa yang saya dapat, yaitu ini adalah perintah Allah, maka saya hanya sekedar menjalankannya saja. Tak ada kepentingan pada diri ini. Itu sebagai ketundukan dan kepatuhan saya kepada Allah yang memerintahkan. Nah, orang yang seperti ini insya Allah akan mendapatkan keistimewaan. Inilah dia 4 ayat yang akan kita pelajari, yaitu menerangkan tentang dekatnya hari akhirat. Ayat yang pertama, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Iqtaraba, telah dekat. Apabila kita belajar bahasa Arab, kata iqtaraba ini adalah kata kerja, fi'il madi. Fi'il madi maknanya kata kerja bentuk lampau. Kata kerja bentuk lampau, past tense. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum, hisab sudah dekat kepada manusia. Hisab itu kan hari akhirat. Hisab itu nanti di hari akhirat. Hari akhirat itu sudah lampau atau akan datang? Mengapa ayat di dalam surah Al-Anbiya di ayat yang pertama ini menggunakan kata kerja bentuk lampau, padahal menerangkan tentang kejadian yang akan datang? Maka jawabannya adalah ini adalah ilmu Al-Quran, yaitu untuk menerangkan tentang kepastian. Nah, jadi apabila Allah ingin menerangkan tentang kepastian sesuatu itu yang akan berlaku pada masa yang akan datang, maka Allah menggunakan kata kerja bentuk lampau, padahal ia adalah menyangkut masalah yang akan datang. Ya. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum, telah dekat bagi manusia hisabuhum, hisab mereka. Telah dekat. Kata dekat ini bisa dipakaikan ke tempat. Rumah saya dekat dengan masjid. Berarti itu dekat itu kaitannya dengan jarak, tempat. Dekat. Kematian itu sudah dekat. Berarti dekat itu kaitannya dengan waktu. Sudah dekat masa ujian. Oh, berarti kaitannya dengan waktu. Besok ujian. Dah dekat betul lah. Besok ujian. Nah, berarti ini kaitan dengan waktu. Jadi kata dekat itu berkaitan dengan waktu dan berkaitan dengan tempat. Di dalam ayat ini kata dekat itu berkaitan dengan waktu. Telah dekat bagi manusia waktu mereka dihisab. Nah, kalau disebut dihisab berarti dihitung. Yang dihitung itu adalah amal. Berarti banyak amal dihisab untuk apa? Untuk dibalas. Maka banyak amal dihisab untuk mendapatkan banyak balasan. Dihisab, rupanya yang dihisab itu amalnya sedikit, berarti nanti balasannya pun sedikit. Jadi banyak amal, banyak balasan. Dengan dihisab nanti semuanya tak akan ada yang lepas dari hisab. Semua akan dihitung. Yang nyata yang kita buat dihisab.
Yang berupa niat dalam hati pun juga dihisap. Dia hanya berupa getaran dalam hati saja. Itu dihisap. Kalau kita melakukan kebaikan. Tapi kalau melakukan keburukan, yang masih berupa niat itu belum lagi ditulis. Baru ditulis kalau sudah melakukan perbuatan yang buruk. Besok saya mau bersedekah 10 juta umpamanya. Baru berniat saja, belum lagi menginfakkan. Baru berniat aja itu dah dihitung. Meskipun besok tak jadi dia menginfakkan. Tapi jangan seperti itu terus. Berniat saja terus. Sudahlah saya dihitung. Allah tahu juga niatnya itu betul-betul niat yang akan dibuat atau sekedar niat. Allah Maha tahu. Tak ada siapa yang bisa bermain-main di hadapan Allah. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum, baik itu yang nyata ataupun yang tersembunyi akan dihisab. Wahum fi ghaflatin mu'ridun, sedangkan mereka siapa? Nah, maka bawa ke ayat sebelum ini, yaitu yang ada di penghujung surah Toha, yaitu tentang penduduk kota Mekah yang menolak Rasulullah sebagai Rasul dan menolak Al-Quran sebagai kitab suci yang diturunkan kepada manusia untuk dijadikan petunjuk. Nah, mereka itu fi ghaflatin, lalai, mu'ridun, menentang, berpaling. Lalai, apa makna lalai? Lalai tidak lagi pada tumpuan awal, itu makna lalai. Seperti sekarang ini kita di sini ini. Nah, 10 menit pertama tak lalai, tumpuannya pada pengajian. Betul-betul menghadap betul kepada penyampai pengajian. Fokus, konsentrasi, sungguh-sungguh. Tak ada sedikit pun berkedip mata, terbelalak mata itu mendengarkan. Mengikuti. Tapi lewat 10 menit lalai. Apa yang melalaikan? Oh, rupanya handphonenya tidak di off kan, tak dimatikan. Jadi berbunyi, berdering, bergetar. Kemudian tadinya tertelungkup handphone itu, kemudian ditelentangkan. Ada pesan masuk. Ini mungkin penting juga. Buka. Setelah dibaca, oh ini mesti dijawab. Akhirnya masihkah mendengarkan pengajian? Anda, tapi masih mendengar? Masih juga, tapi sudah lalai. Maka kata lalai itu ada yang dilalaikan, ada yang melalaikan. Apa yang dilalaikan? Pengajian. Apa yang melalaikan? Contohnya handphone. Itu contoh mudah. Apa yang melalaikan? Kekayaan. Apa yang melalaikan? Pasangan hidup. Apa yang melalaikan? Anak cucu. Apa yang melalaikan? Jabatan. Apa yang melalaikan? Apa saja selain Allah itu adalah yang melalaikan kita dari mengingat Allah. Allahu Akbar, mestinya Allah saja yang diingat. Mulai dari awal salat sampai akhir salat, mestinya hanya Allah, 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 Allah. Tapi dalam salat itu dia mengingat selain Allah. Dia salat juga, tapi sampai ke mall SKA, sampai ke kampung, sampai ke... Dia pun terkejut, dah berapa rakaat saya solat? Berarti dia telah lalai. Apa yang melalaikannya? Selain Allah. Padahal solat itu adalah kebersamaan dengan Allah. Tak lagi dia bersama dengan Allah. Ini disebut lalai. Jadi kalau disebut kata lalai, hilangnya dari tumpuan awal, atau terlepas dari tumpuan awal. Tujuan kemana? Tujuan kita ke surga. Dalam perjalanan ke surga, dia terpedaya dengan indahnya pemandangan di kiri kanan. Maunya dia pergi ke Sumatera Barat sana, ke Padang. Kemudian dia pun berjalan. Mestinya dia jangan lalai. Tujuan kita adalah ke Padang. Sampai Padang hendaknya. Tapi dia tengok, ini bagus juga belok kiri ini. Kemudian dia belok kiri. Ada tulisannya itu, ada resort di tepi danau apa itu yang tenggelam itu, yang dengan PLTA itu,
Koto Panjang. Bagus sekali, di situ ada promosi di tepi jalan. Kemudian dia berbelok, kemudian dia senang melihat pemandangan di Koto Panjang itu. Padahal tujuannya kemana tadi? Maka orang yang seperti ini telah dilalaikan dalam perjalanan dari tujuan. Tujuan kita ke surga. Kemudian dunia telah melalaikan kita sehingga pada akhirnya tak sampai ke surga itu, ke tempat mana? Tempat yang satu lagi. Kalau tidak ke surga, maka orang yang lalai itu tempatnya nanti di penghujung perjalanan adalah di neraka. Mu'ridun. Mu'ridun maknanya sudah kita terangkan sebelum ini. Berhadap-hadapan. Berhadap-hadapan itu maknanya wajah dengan wajah. Nah, ada yang satu itu dia berpaling. Tadi wajahnya dia hadapkan, sekarang punggungnya, belakangnya dia berikan. Ini namanya berpaling. Mu'ridun, mestinya dia berhadap-hadapan dengan Al-Quran, dengan Rasul, tapi dia berpaling, mana tidak dia ikuti Rasul. Nah, kalau kita mengikuti, pasti yang kita ikuti itu di mana? Di depan. Kita mengikuti sahabat kita, maka sahabat kita itu di depan. Nampak, mesti nampak. Sahabat kita belok kanan, kita belok kanan. Sahabat kita belok kiri, kita belok kiri. Nah, mesti di hadapan. Tapi berpaling, tak mau dia mengikuti sahabatnya di depan. Sahabatnya ada di depan, dia berpaling ke belakang. Nah, berpaling tak jadi lagi mengikuti. Tak jadi mengikuti Rasul, tak jadi mengikuti Al-Quran. Apa sebab? Dunia itu membuat manusia berpaling. Nah, ini kembali lagi ke ayat yang sebelum ini, yang diumpamakan dunia itu seperti bunga yang kembang di pagi hari. Ma ya'tihim min dzikri min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Ini penjelasan dari ayat yang pertama. Tidaklah ada satu ayat yang datang kepada mereka dari Tuhan mereka yang baru datang, karena Quran turun sedikit kecuali mereka mendengarkannya. Jadi mereka mendengarkannya juga, ya, tapi mendengar yang macam mana? Wahum yal'abun, sedangkan mereka dalam mendengarkan itu bermain-main. Bermain-main bermakna mendengarkan tidak dengan tujuan yang benar. Bermain-main tidak dengan tujuan yang benar. Bermain-main. Lahiyatan qulubuhum, hati mereka itu lahiyah. Lahi maknanya hilang tumpuan, tidak lagi berada pada tumpuan. Contoh mudahlah sekarang ini, kita sekarang ini masuk masjid. Tujuan kita masuk masjid itu untuk apa? Untuk sholat. Baik, untuk sholat, kita ambil contoh sholat umpamanya, untuk sholat. Kalau kita sholat, masuk saja kita sholat, Allahu Akbar, pandangan kita kemana? Ke tempat sujud. Itu dia tujuan kita itu, ke masjid, sholat, pandangan kita ke tempat sujud. Tapi di masjid ini ada kaligrafi. Nah, kanan kiri ada tulisannya, dan dia pula pandai membaca kaligrafi itu. Macam mana pula bentuk khatnya itu dia bisa membacanya. Orang lain solat melihat ke tempat sujud, dia pula solat melihat ke kaligrafi. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya, dia baca kaligrafi itu. Maka orang yang seperti ini lalai, tidak memberikan tumpuan. Lahiyatan qulubuhum, hati mereka itu lalai. Wa asarrun najwal ladzina zalamu, dan orang-orang yang zalim itu menyembunyikan perkataan mereka sesama mereka. Apa yang mereka sembunyikan itu? Hal hadza illa basyarum mithlukum, tidaklah orang ini melainkan ia adalah manusia sama seperti kamu. Oh, jadi orang-orang kafir itu sesama mereka mengatakan Muhammad itu bukan Rasul, Muhammad itu adalah sama seperti kamu, maka jangan ikuti dia. Oh, bermakna mereka itu mau
memalingkan manusia dari Rasul. Jadi ada orang yang berpaling dari Rasul, ada yang memalingkan orang lain dari Rasul. Kalau dia sendiri yang berpaling, lantaklah. Itu lantaklah, itu maknanya itu urusan dialah tuh. Tapi kalau yang kedua itu dia sudah melakukan kejahatan, yaitu mengajak orang lain. Sama dengan perkataan yang lain, sesat dia yang sesat. Tapi yang kedua yang buruk itu adalah lebih buruk lagi, menyesatkan orang lain. Afata'tuna sihra, masih perkataan mereka, tetapi dengan perlahan-lahan di antara mereka, tidak dengan suara keras. Biasanya orang yang melakukan kejahatan itu tak berani lantang, tak berani dengan suara tinggi keras, tak berani. Biasanya sembunyi-sembunyi, perlahan, bisik-bisik. Maka dikatakan syaitan itu beraninya hanya bisik-bisik aja. Tak berani syaitan itu nyata-nyata menggoda, tak berani. Apa sebab? Sudah kita sebutkan sebelum ini. Sebab kalau orang itu melakukan kesalahan, kalau nyata-nyata, nanti takut ada orang lain yang akan membantu, menasihati, memberitahu orang yang digoda itu bohong dia itu. Dia tak mau itu. Nah, supaya orang lain tak membantu, maka dia bisik-bisik. Supaya tumpuannya pada satu orang itu saja. Begitu juga lah orang-orang munafik. Orang munafik itu tak berani dia lantang. Pandainya hanya surat kaleng aja. Lempar, sembunyi tangan. Lempar batu, sembunyi tangan. Dan biasanya ajaran sesat pun juga begitu. Pengajiannya itu di rumah-rumah tertutup. Mulainya jam 12 malam. Biasanya itu tak terbuka. Kalau ada orang yang baru, dicatat dulu, dipastikan dulu. Itu ciri-ciri ajaran sesat. Biasanya kebohongan, dusta yang dibicarakan. Afata'tuna sihra, apakah kamu mendatangi sihir? Maknanya mendatangi Muhammad yang melakukan sihir. Jadi mereka menuduh Nabi Muhammad sebagai tukang sihir. Itu dusta, bohong. Wa antum tubsirun, sedangkan kamu menyaksikannya sendiri. Jadi mereka, sesama mereka, orang-orang kafir itu rupanya ingat mengingatkan juga. Ingat mengingatkan dalam kekufuran. Ingat mengingatkan supaya tetap kafir kepada Allah, supaya tetap berpaling dari Al-Quran, supaya tetap berpaling dari Rasul. Jadi kalau pada hari ini kita menjumpai ada kumpulan, kemudian dalam kumpulan itu sesama mereka saling mengingatkan untuk tidak mengikuti kebenaran, itu bukan barang baru, itu sudah berlaku lama. Dan akankah berhasil perbuatan mereka itu? Tidak. Apa sebab? Sebab apapun yang dilakukan oleh manusia, sesembunyi apapun mereka melakukan perbuatan, Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Maka Rasulullah bersabda menanggapi perkataan orang-orang yang berkata dengan sembunyi-sembunyi itu, Rabbi ya'lamul qawla, Tuhanku mengetahui perkataan. Perkataan apa saja? Yang nyata, terang-terangan, ataupun yang sembunyi-sembunyi, di langit ataupun di bumi. Fis sama'i wal ard, di langit dan di bumi. Wa huwas samiul alim, dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Mengapa disebut di langit dan di bumi? Kalau disebut langit, bumi, ini berkaitan dengan jarak. Kita ketika mendengar suara yang dekat bisa kita dengar. Tapi kalau suara yang jauh, ibu yang berbisik di sudut paling belakang tuh, saya tak tahu tuh apa yang dibisikkan agaknya. Mungkin tak dapat kue agaknya, mungkin lah, mana kita tahu bisiknya. Jadi kalau jauh jarak kita tak dengar. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tak bergantung kepada dekat atau jauh. Dekat baru dengar, jauh tidak. Tidak. Di langit suara itu ataupun di bumi suara itu, Allah maha mendengar. As-Sami', maha mendengar. Al-Alim, perbuatan, maha mengetahui. Kalau disebut maha mendengar, untuk apa? Kalau Allah sudah mendengarkannya, Allah maha mengetahui. Untuk apa kalau Allah sudah mengetahuinya? Untuk memberikan pembalasan. Bermakna orang yang berkata-kata dengan sembunyi-sembunyi itu
Allah mendengar apa yang mereka katakan, jangan dikatakan, jangan difahami bahwasanya perbuatan itu dibiarkan begitu saja. Enggak, mereka akan mendapatkan balasannya. Rencanakanlah rencana jahat itu. Bersembunyilah di mana bersembunyi dalam merencanakan rencana jahat itu. Tidaklah yang merencanakan rencana jahat sesembunyi apapun mereka menyembunyikan rencana jahat itu, tak diketahui oleh orang lain. Allah Maha mengetahui, dan rencana jahat itu akan kembali kepada diri sendiri yang merencanakannya. Istikbaran fil ardi wa makras sayyi, rencana jahat. Wala yahiqul makrus sayyi, tidaklah rencana jahat itu kembali kecuali kepada illa bi ahli, kecuali yang merencanakannya itu sendiri. Jadi jangan dikatakan bahwasanya akan berhasil orang yang merencanakan jahat terhadap kebenaran, terhadap para penyampai kebenaran, terhadap agama yang benar. Tak akan berhasil. Letih aja akan dapat. Nanti pada akhirnya akan kecewa. Apa sebab? Apa yang dilakukan itu tidak akan berhasil. Gagal total. Tapi mengapa ya sampai hari ini belum juga lagi? Itu adalah ujian. Karena hidup ini adalah sebagai ujian. Siapa yang berhasil dalam ujian bertahan dengan sabar itu, dan siapa yang gagal. Dengan demikian 4 ayat pertama berkaitan dengan kepada siapa Nabi Muhammad itu diutus, kepada siapa Al-Quran itu disampaikan pada masa dahulu di kota Mekah, yaitu kepada orang-orang kafir penduduk kota Mekah. Bagaimana sikap mereka terhadap Rasul? Mereka rupanya mendustakan Rasul dengan mengatakan Rasul itu sebagai seorang tukang sihir. Mereka mendustakan Al-Quran karena mereka dengarkan juga rupanya Al-Quran, tetapi mereka lalai berpaling dari Al-Quran. Itu termasuk mendustakan Al-Quran. Kalau membenarkan Al-Quran, dengarkan Al-Quran, ikuti Al-Quran. Itu namanya membenarkan Al-Quran. Karena membenarkan Al-Quran, apabila Al-Quran sebagai petunjuk, maka tidak hanya sekedar untuk didengar, tetapi petunjuk itu adalah untuk diikuti, dilaksanakan. Kalau tidak, tak ada maknanya petunjuk. Petunjuk baru disebut petunjuk apabila ia diikuti. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.